polisi langsung melakukan pencarian. Pencarian pun terus dilakukan dengan merazia mobil di jalan hingga mencarinya di hutan. Namun hingga 2 hari berlalu mereka pun belum mendapatkan informasi apapun tentang Payal. Dan itu benar-benar membuat sang ayah khawatir. Dan saat di rumah Arjan melihat ada plastik yang keluar dari bagasi mobil kakaknya. Dan saat ia membuka bagasi mobilnya, Arjan pun terkejut dan langsung menutupnya kembali. Karena melihat Arjan menutupnya dengan kencang, kakak iparnya pun curiga dan ingin melihat isi bagasi itu. Namun ditahan oleh Arjan dan ia tidak ingin kakaknya melihat. Kakaknya pun memaksa dan ketika kakaknya membuka bagasi mobilnya hatinya pun langsung hancur ketika melihat anak perempuannya yang sudah terbujur kaku dan terbungkus plastik di dalam bagasi mobil. Begitupun juga Arjan yang sangat menyayangi keponakannya. Namun saat itu Arjan dan kakak iparnya menyembunyikan kematian Payal dari ibunya karena takut jiwa kakaknya akan terguncang. Kakak iparnya pun menyuruh Arjan untuk membawa mayat Payal tempat otopsi. Setelah diotopsi, Arjan pun melaporkan penemuan mayat Payal kepada polisi dan atasannya. Dan esok harinya kakak iparnya membawa istrinya ke kampung halamannya. Dan ia berniat akan menceritakan semua itu di sana. Sedangkan Arjan ditangguhkan karena membawa senjata di sekolah wanita tanpa izin. Dan ditangguhkan sampai penyelidikan selesai. Dan di saat Arjan sedang bicara dengan di VIP yang juga ada di sana, merekam pembicaraan mereka dengan alat bantu dengarnya. Divya mengatakan bahwa alat itu disarankan oleh Komal yang juga menggunakannya. Mendengar itu Arjan seperti mendapat petunjuk. Ia pun langsung menuju tempat otopsi untuk melihat barang-barang Komal. Dan ia pun menemukan alat bantu dengar itu. Dan saat ia mendengarkan suara dari rekaman alat itu, ia pun mendengar suara jeritan Komal dan juga mendengar suara piano. Arjan lalu membawa alat itu ke komposer musik. Namun komposer musik itu mengatakan jika dia tidak pernah mendengar musik itu. Lalu Arjan mintanya untuk mengunduh lagu itu ke flash disk. Setelah itu Arjan mendatangi ke stasiun radio dan meminta penyiar radio untuk menyiarkan lagunya. Dan siapapun yang mengetahui pencipta lagunya akan mendapatkan hadiah. Penelpon pun berdatangan, namun tidak ada satupun yang mengetahui pencipta lagu itu. Akan tetapi ada seorang remaja dari kota Parwano yang pernah mendengar lagu itu saat acara ulang tahun sekolahnya. Arjan langsung mendatangi sekolah itu yang ternyata Samaisa korban pertama yang juga sekolah di sana. Dan dia meminta rekaman saat acara ulang tahun sekolahnya, di mana ia melihat lagu itu dibawakan oleh seorang pesulap wanita. Dan terlihat Samaisa diajak ke atas panggung untuk bermain sulap. Namun pihak sekolah tidak memiliki informasi apapun tentang pesulap itu karena ia bisu. Arjan pun langsung menelpon Divya dan menanyakan apakah sekolahnya pernah melakukan pertunjukan sulap sebelum Komal menghilang. Dan Divya mengatakan iya pesulap itu adalah seorang wanita yang bisu. Arjan lalu meminta rekaman pertunjukan sulap itu kepada Divya. Setelah itu Arjan menghubungi teman polisinya untuk mencari informasi di sekolah Amrita, yang juga korban kedua. Lalu Arjan datang ke sekolah Payal. Setelah itu Arjan mendatangi atasannya di kantor, dan meminta izin untuk menjelaskan petunjuk yang dia dapat. Arjan menjelaskan bahwa keempat korban itu diculik setelah 2 hari pertunjukan sulap di sekolahnya. Dan keempat korban itu menjadi relawan untuk pertunjukan sulap, di mana pesulapnya adalah seorang wanita tua yang bisu, yang berarti semua korban itu sudah dipilih oleh pesulap itu untuk dibunuh. Atasan Arjan yang juga memiliki seorang putri akhirnya siap bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Lalu secara resmi mengembalikan Arjan untuk kembali bertugas. Arjan pun meminta semua polisi untuk mengecek semua sekolah yang ada di kota Kasoli, agar tahu di mana saja pertunjukan sulap itu diadakan. Polisi langsung bergerak ke semua sekolah. Dan atasan Arjan menemukan sekolah yang mana 2 hari yang lalu mengadakan pertunjukan sulap di sekolah. Arjan pun langsung mendatangi sekolah itu untuk memberikan tips untuk keselamatan diri siswi di sana. Di mana siswi yang telah dipilih oleh pesulap itu berada di bangku belakang bernama Aisyah.
Di sana Arjen pun memberikan beberapa poin untuk diingat jika mereka dalam keadaan terdesak. Lalu Arjan pun meminta siswi di sana untuk menyimpan nomornya. Dan Arjan memastikan kalau Aisyah menyimpan nomornya dan menghubunginya. Namun hari itu mereka tidak membawa Aisyah bersama mereka, melainkan mereka membuntuti Aisyah agar bisa menemukan pelakunya. Karena jika ia menyelamatkan Aisyah pada hari itu, mungkin akan ada korban yang lain. Dan saat Aisyah pulang ternyata dia dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan motor. Arjan dan polisi pun mengikutinya hingga sampai ke rumah Aisyah. Dan saat Aisyah berjalan terlihat sebuah mobil mendatanginya. Namun ternyata mobil itu hanya menanyakan alamat. Dan siswi yang mereka ikuti itu ternyata bukan Aisyah melainkan kembarannya. Sedangkan Aisyah pergi ke tempat les dansanya. Arjan langsung bergegas ke alamat yang diberikan oleh kembaran Aisyah. Dan ketika sampai Arjan menemukan kotak kado di sana. Arjan pun langsung menghubungi polisi cyber untuk melacak nomor Aisyah. Dan terlihat GPS dari nomor Aisyah sedang bergerak ke jalan Bot. Arjan langsung mengabari timnya untuk bergerak ke jalan Bot. Dan satu timnya berhasil menghentikan mobil pesulap itu dengan motornya. Namun pesulap itu justru menaikkan gas mobilnya dan menabrak pada polisi itu. Lalu GPS Aisyah menghilang di sebuah pemukiman padat. Arjan dan rekannya terpaksa mencari dari rumah ke rumah. Dan terlihat pesulap itu sudah berada di dalam ruangan bersama Aisyah yang sedang pingsan. Saat sadar Aisyah ingin pergi ke toilet. Dan saat di toilet Aisyah menghubungi Arjan. Dan nomornya kembali terlacak oleh tim cyber. Lalu pesulap itu tiba-tiba mendobrak pintu. Dan tim cyber memberitahukan lokasi Aisyah pada Arjan. Sedangkan Aisyah berhasil keluar dari jendela toilet. Dan masuk ke sebuah ruangan. Dan di luar Arjan berhasil menemukan lokasi rumah tempat persembunyiannya. Dan saat ia masuk ternyata ruangan di rumah itu terlihat sama. Akan tetapi ada jangan berhasil menemukan pintu rahasia dari ruangan itu. Dan ketika dibuka ia pun melihat pesulap itu hendak memukul Aisyah dengan palu. Karena melihat Arjan pesulap itu langsung melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Sedangkan Aisyah berhasil diselamatkan oleh Arjan. Dan ternyata pesulap itu melarikan diri ke rumah Divya yang berada dekat dengan tempat rumah persembunyiannya. Ia pun menyerang Divya dengan pisau. Dan saat Arjan datang untuk memeriksa keadaan Divya, pesulap itu sudah melarikan diri lebih dulu dengan menculik Ipi. Arjan pun mengejarnya hingga sampai di rumah tua yang berada di tengah hutan. Dan saat Arjan menemukan Ipi tiba-tiba ia ditikam oleh si pesulap. Arjan mendorongnya hingga terjatuh hingga rambutnya terlepas. Dan ternyata pesulap itu bukan seorang wanita melainkan pria yang bernama Christopher. Dan ceritanya Christopher pun bermula saat ibunya yang juga seorang pesulap membawanya ke Indi. Agar ia bisa diterima di sana. Namun ia justru menjadi bahan olok-olok oleh teman sekolahnya. Karena penyakitnya yang membuat dia terlihat lebih tua. Namun ada seorang teman yang menerimanya yaitu Sophie. Christopher ternyata jatuh cinta pada Sophie dan ternyata cintanya ditolak. Dan Sophie menunjukkan buku tentang genetik bahwa penyakitnya Christopher bisa membuatnya impoten. Dan karena itu semua siswa meneriakinya impoten yang membuatnya malu. Mulai saat itulah ia membenci wajahnya sendiri dan ingin membuat wajah wanita cantik seperti wajahnya. Lalu Sophie datang ke rumahnya untuk meminta maaf lalu ibu Christopher malah membelikan kotak kado yang berisi kepala boneka yang wajahnya dirusak lalu Christopher membunuhnya. Ibunya pun disalahkan atas pembunuhan itu dan dipenjara. Dan setelah 12 tahun ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Namun Christopher membuatnya tetap hidup dengan menggunakan wajah dan penampilannya untuk mendekati gadis-gadis itu. Dan saat Christopher ingin membunuh Ipi Arjan, memanggilnya impoten, yang membuatnya marah dan menyerang Arjan. Dan saat organ terdesak Ipi memberikannya pisau.
Arjen pun langsung menikam Christopher hingga mati. Dan Divya pun datang ke sana untuk mencari mereka. Lalu mereka pun bersama-sama keluar dari rumah itu. Dan cerita pun berakhir.